yang lalu, yakni dari Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Saya beri kesempatan untuk dibacakan oleh petugas. Bacaan malam hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 56. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih Bu atas bacaan Injil yang menjadi dasar juga permenungan kita pada malam ini. Yang pertama, saya tidak akan ulas tentang teks tadi yang baru kita dengarkan. Sudah kita dengarkan dalam khotbah pada hari Minggu tanggal 10. Tapi saya mau masuk kepada sebuah yang kita sebut tadi dalam tema misteri Maria. Nah, apa yang menarik dari misteri Bunda kita yang terkasih ini? Yang pertama adalah kesaksian-kesaksian, ya. Ada begitu banyak kesaksian tentang cinta seorang ibu, ya. Bagaimana tadi juga kepekaannya tadi ketika ia menerima kabar dari malaikat Gabriel dan langsung bergegas ke pegunungan untuk mengunjungi Elisabet, saudarinya. Untuk apa? Dia kan peka mengapa Elisabet itu hamil pada waktu sudah berumur
dan juga begitu juga Zakaria. Maka kepekaan Maria ini luar biasa. Jadi cinta sebagai seorang ibu itu dia langsung bertindak untuk menolong Elizabeth. Dalam dialog tadi luar biasa. Pertemuan dua wanita yang bersuka cita, yang beriman, sungguh luar biasa. Anak yang ada di rahim Elizabeth melonjak kegirangan. Ini tanda bahwa yang mengunjungi itu bukan hanya Maria, tetapi apa yang dikandung oleh Maria, yaitu Putra Allah sendiri. Inilah yang menguatkan cinta seorang ibu. Itu kesaksian, ya. Lalu cinta Maria kepada diri sendiri. Ada masalah berat dalam hidup kita, dalam perkembangan psikologis kita. Orang seringkali belum menerima dirinya apa adanya. Jadi cinta diri itu bukan egois, ya. Berarti cinta Maria kepada diri itu sudah, istilahnya dia menghargai betul dirinya. Dia menjaga betul dirinya. Maka tidak salah pilih Maria sebagai Bunda Kristus. Jadi ini hati-hati, sekarang ada perkembangan bahwa orang yang tidak selesai dengan dirinya, orang yang kurang menerima dirinya, maka memang tidak mampu juga menerima orang lain. Ya, ini ada masalah besar. Maka cinta Maria kepada diri sendiri itu sudah selesai. Ya, dia walaupun dia masih muda, tetapi dia sungguh menyadari dirinya sebagai alat di hadapan Allah, dan ia terima itu dengan sungguh. Maka ketika berdialog dengan malaikat Gabriel, tidak ada pemberontakan, tidak ada sungut-sungut. Dia hanya bertanya bagaimana hal itu terjadi. Dia mohon keterangan lebih lanjut. Dan itu nanti akhirnya terkenal dengan fiat voluntas tua. Terjadilah padaku menurut perkataan. Lalu kemudian juga dan orang-orang yang dekat, bagaimana ia sungguh menjalankan tugas itu dengan cinta kepada Yusuf dan kepada Yesus. Mulai dari dia menerima kabar itu, dia betul menjaga sampai pada juga kelahiran di Bethlehem, dibawa lagi ke Mesir, kembali lagi dari Mesir, lalu bagaimana Yesus dibawa ke Bait Allah, dan Yesus juga tinggal di Bait Allah, dan dia bertanya, mengapa engkau menyusahkan kami? Sudah mencari engkau. Itu saja. Lalu tidak ada kata-kata yang menyakitkan. Inilah kesaksian-kesaksian yang Maria nyatakan. Nah, jadi ada banyak kesaksian juga yang dialami orang bagaimana kedekatan kepada seorang ibu, yakni Bunda Maria. Yang kedua, mari kita melihat fakta-fakta. Ya, jadi ini kita mengungkap misteri ini. Fakta tentang bagaimana Maria menjadi wanita paling terkenal dan terhormat sepanjang sejarah. Tak ada orang lain setelah Kristus yang menduduki tempat paling luhur dan paling dekat dengan kita. Cerita-cerita kitab suci, walaupun singkat tetapi amat menggentarkan. Jutaan peziarah ke Gua Maria, doa-doa dan devosi-devosi, penggunaan nama Maria. Para suster itu, kalau profesi mereka selalu menambah nama mereka Maria. Ya, Maria Goretti, Maria selalu menambah. Bahkan para imam juga ada yang menambah Maria Yohanes Vianney. Ya. Kemudian majalah, buletin-buletin tentang Maria, karya-karya seni, lukisan, lagu, puisi,
patung, banyak sekali patung-patung Maria, di mana-mana kita bisa menemukan. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri. Kemudian dalam fakta-fakta yang ada, devosi kepada Maria memang pernah mengalami pasang surut karena dipengaruhi iklim sosial dan keagamaan. Ya, terjadi kemerosotan pasca Konsili Vatikan kedua. Ya, karena membedakan dengan tegas antara penyembahan kepada Allah latria dan penghormatan kepada Maria hiperdulia. Jadi dalam sejarah juga pernah mengalami pasang surut karena terlalu diagung-agungkan, dalam arti tidak lagi pada tempatnya, tetapi dianggap seperti pernah saya terangkan beberapa bulan yang lalu, bahwa seringkali juga jatuh kepada seperti yang dialamatkan kepada kita, menyembah Bunda Maria. Sekali lagi, kita bukan menyembah hanya satu yang kita sembah, hanya Allah, itu ya latria, dan penghormatan kepada Maria disebut penghormatan besar atau hiperdulia. Jadi maka memang ini ada kemerosotan dalam hal ini, tapi dalam perkembangan dan selanjutnya kita akan melihat. Nah, pemilihan Paus Yohanes Paulus II tahun 1978, kebangkitan kembali ketertarikan kepada Maria. Paus menempatkan huruf M Maria pada mitranya. Ya, luar biasa. Jadi Yohanes Paulus II selalu mengunjungi Gua Maria dalam kunjungan pastoralnya ke seluruh dunia. Kemarin waktu berkunjung ke Medan, saya masih novis waktu itu dan datang, dan sekarang dibangun Gua Maria di Tuntungan, ya pasti Ibu Evo tahu itu, Tuntungan sudah dibangun Gua Maria di sana, di mana Paus Yohanes Paulus II berkunjung ke sana. Memang kedekatan luar biasa, devosi Paus Yohanes Paulus II kepada Bunda Maria luar biasa, dan kita sangat terkenal ketika beliau ditembak. Nah, lalu dia terselamatkan, maka peluru yang bersarang di dadanya itu dipersembahkan di patung Maria di Fatima, ya, dikasih di mahkota di Fatima. Jadi luar biasa, ya. Kemudian meskipun sedikit teks kitab suci bicara tentang Maria, namun devosi dan perhatian banyak orang kepada Maria tak pernah surut. Ada apa di balik ketertarikan kepada Maria? Ada apa dengan misteri Maria sehingga mengilhami perhatian yang luar biasa terhadapnya? Ada apa misteri ini? Maka harus kita memperhatikan 3 hal ini untuk sekurang-kurangnya menjawab apa yang terjadi dengan ketertarikan kepada Bunda Maria. Mari kita lihat 3 hal. Pertama, prinsip teologis, prinsip spiritual, dan prinsip kerinduan hati. Yang pertama, prinsip teologis. Memandang Maria adalah untuk memahami Yesus dan gereja dengan lebih jelas dan mendalam. Jadi sekali lagi, kalau kita memandang Maria dengan sungguh, seperti Elizabeth memberi salam kepada Maria dan melonjak kegirangan, sama, karena ada Yesus di dalam rahimnya. Jadi memandang Maria untuk memahami Yesus dan gereja dengan lebih jelas dan mendalam. Jadi ini.
Maka konsili Efesus tahun 431 dibuatlah dogma tentang Maria Bunda Allah. Maria penting untuk memahami Yesus. Ya, ini yang penting. Jadi kita jangan terpaku pada Maria, tetapi untuk mendalami, memahami Yesus. Maka penjelmaan Putra Allah selalu dihubungkan dengan Maria. Fiat Maria ketika visitasi malaikat. Jadi ini selalu dihubungkan. Konsili Vatikan kedua 21 November 1964, Paus Paulus ke-6 menyatakan Maria sebagai Bunda Gereja. Maria pergi ke ruang atas, jadi di situ dasarnya, memimpin para rasul dan 120 murid dalam doa mohon kedatangan Roh Kudus, terkenal dengan Senakel, ya. Jadi pada Pentakosta, Maria memimpin penjelmaan gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Ya, jadi Maria melahirkan tubuh fisik dan tubuh mistik Kristus. Jadi inilah prinsip teologis yang kita percayai, ya. Jadi memandang Maria untuk memahami Yesus dan gereja. Jadi tidak pernah lepas dari situ. Maka kesalahan besar kalau melepaskan ini. Ya. Itu dia. Maka nanti kita melihat bahwa Yesus naik ke surga dan Maria diangkat ke surga. Adam baru dan Hawa baru. Kita melihat kesejajarannya juga dalam Perjanjian Lama. Hawa, ya, yang pertama jatuh dalam dosa dan mempengaruhi Adam, maka ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka diusir di Firdaus. Ya, sedangkan Adam baru, Yesus Kristus dan Maria, Yesus naik ke surga dan Maria diangkat ke surga. Ini dasarnya. Jadi ini dasar teologisnya, ya. Itu prinsip tadi teologis. Sekarang prinsip spiritual, ya. Maka kesaksian para kudus, ya, menyatakan semakin dekat kepada Maria, ia membawa orang semakin dekat kepada Kristus. Jadi itu kesaksian para kudus. Bacalah riwayat para kudus, termasuk Padre Pio. Maka tidak heran Padre Pio itu selalu dengan untayan rosario terus. Ini devosi kepada Bunda Maria. Karena semakin dekat kepada Maria, maka semakin dekat kepada Kristus. Itu dia. Maka panggilan Maria memberikan Yesus kepada dunia untuk keselamatan manusia. Itu panggilan Maria. Jadi dia menjadi sarana saluran keselamatan juga, ya. Maria tidak pernah menarik perhatian orang kepada dirinya, tidak, tetapi kepada putranya, ya. Maka jika mau persatuan pribadi dengan Yesus, bisa mohon Maria menjadi bunda yang menghubungkan kita dengan Yesus. Itu dia. Maka devosi yang kuat kepada Maria membuahkan devosi yang semakin sempurna kepada Yesus. Cinta sejati kepada Maria membangkitkan cinta mendalam kepada Yesus, partisipasi aktif dalam merayakan sakramen-sakramen, komitmen terhadap karya-karya cinta, keadilan, dan belas kasih. Jadi ini tidak terlepas dari situ. Dari cinta sejati kepada Maria luar biasa. Maka di berbagai belahan dunia ini, begitu orang sangat berdevosi kepada Bunda Maria. Berduyun-duyun orang ke Lourdes, ke Fatima, Medjugorje, di mana lagi beberapa tempat luar biasa. Karena mereka sudah merasakan tadi di atas kita melakukan ada kesaksian-kesaksian bagaimana mereka mengalami pertolongan seorang ibu. Ada beberapa kisah kita dengarkan
orang yang hampir putus asa, mau bunuh diri, tapi ketika diperkenalkan Maria kepadanya, dan Maria membantu menghantar kepada putranya. Ya, jadi ini luar biasa, prinsip spiritual. Yang berikut ada prinsip kerinduan hati. Ya, rindu. Ya. Manusia haus akan hal-hal supernatural. Ya, supernatural itu bukan hal-hal yang duniawi ini, jadi super. Dan itu cermin kerinduan akan Allah di hati setiap manusia. Jadi setiap kita rindu kepada Allah. Karena kesitulah kita nanti ya, kembali kepada Sang Pencipta. Rindu bertatap muka dengan Allah. Rindu suasana Firdaus, di mana Adam dan Hawa bisa langsung bertatap muka dengan Allah. Dan kerinduan ini kita akan bersatu dengan isi surga. Yang mempunyai isi surga itu siapa? Ya, itulah Allah Tritunggal dan Bunda Maria. Itu dia. Kemudian, pemenuhan kerinduan ini lebih sulit di zaman sekarang. Mengapa? Karena ilmu pengetahuan melahirkan budaya sekuler. Revolusi industri akhir abad ke-9, revolusi teknologi akhir abad ke-20 yang mengacaukan pikiran, menumpulkan kemampuan menangkap kehadiran Allah. Sekarang bisa kita buktikan di mana-mana, Bapak Ibu. Orang sibuk dengan HP, scroll apa saja, pokoknya ini cari ini luar biasa. Terus scroll, buka pokoknya Instagram, Facebook, macam-macam. Dalam sekejap kita bisa lihat apa yang terjadi. Ini bisa membantu, juga bisa menghambat untuk hal-hal yang supernatural. Jadi orang jatuh kepada hal-hal sekuler. Itu. Tak ada makanan, tak berarti perut berhenti berbunyi. Jiwa tetap haus akan Allah, kendati tumbuh di bumi sekuler. Maka ini yang harus kita latih tadi, melatih diri, termasuk tadi seperti yang kita lakukan setiap malam. Kerinduan kita itu ya berdialog dengan Tuhan. 1 jam saja tidak cukup sebenarnya, tetapi kalau kita usahakan ini untuk menghindari kita dari hal-hal yang sekuler ini mengikat kita. Maka kehangatan keibuan Maria, ingat ini bagus sekali, kehangatan keibuan Maria memberi jalan kembali kepada spiritualitas yang dicari banyak orang. Ia melembutkan ketegaran budaya konsumtif, membuka hati manusia kepada Yesus dan gereja, mengisi jiwa manusia dengan Yesus. Jadi bukan semua hal-hal yang duniawi tadi ini kan. Ya. Maria adalah keindahan yang mutlak di tengah budaya yang mentereng, mata air yang menyegarkan di gurun spiritual modern, gerbang surga di hamparan daratan tandus yang menutup pengalaman akan surga. Inilah Maria. Dan ini bukan omong kosong. Kesaksian para kudus sudah menyatakan itu. Dan kesaksian begitu banyak orang mengalami keselamatan, mengalami pembaharuan karena bantuan Bunda Maria. Misteri cinta. Sesudah Pentakosta,
Tak ada referensi dalam kitab suci tentang aktivitas Maria. Ia hidup tertutup dari mata dunia, mengasingkan diri kepada keheningan yang paling dalam. Ia adalah teladan gereja yang berdoa. Misteri Maria membuka hati kita kepada misteri cinta. Dia tidak mau terpukau dengan dunia, tapi dia menarik diri. Dia tetap mendoakan para rasul yang memberi pewartaan. Dia tetap mendoakan gereja supaya tetap eksis. Sampai saat ini, itulah peran Bunda Maria. Maka cinta macam apa yang ditunjukkan oleh Maria kepada kita? Yang ditunjukkannya cinta lebih daripada perasaan. Karena kalau mengikuti perasaan, suka tidak suka, senang tidak senang, Maria tidak melakukan itu. Cinta tidak berhubungan dengan abstraksi-abstraksi, tidak. Cinta lebih daripada kebaikan hati. Dan cinta menghendaki yang baik dan memberikan diri. Itu Maria. Maka coba kalau kita perhatikan dalam bacaan-bacaan kitab suci, dia tidak banyak bicara, ya, tidak banyak berkomentar. Ketika terjadi kesulitan di Kana dan itu mujizat pertama, dia hanya mengatakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Jadi dia peka sekali melihat situasi yang ada. Lalu ketika mendengarkan Yesus, ada apakah hai engkau ibu, waktuku belum tiba. Tapi dia tidak memaksakan, hanya mengatakan apa yang dikatakan pada pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, berbuatlah demikian. Itu saja, cukup. Itulah teladan Maria yang luar biasa. Dan mengapa itu? Karena misteri cinta yang luar biasa dimiliki oleh Bunda Maria. Dan inilah yang menghangatkan gereja sampai saat ini. Inilah refleksi kita, inilah misteri Maria yang kita sangat rindukan. Maka kita mengambil kesimpulan dari tadi apa yang telah kita dengarkan, maka pertama, prinsip-prinsip yang menggerakkan atau tadi ketertarikan dan perhatian yang besar terhadap Bunda Maria ya, sampai saat ini, tadi ada 3 prinsip teologis, yakni memahami Maria sangat penting untuk memahami makna serta misi Yesus dan gereja. Jadi ini tak bisa dipisahkan. Lalu prinsip spiritual, semakin dekat kepada Maria, semakin dekat kepada Yesus dan gereja. Ya, dan prinsip kerinduan hati, kasih keibuan Maria menghantar orang kembali kepada Allah di tengah jebakan budaya sekuler. Ya, jadi ini. Maka gereja tidak salah ketika memberi begitu banyak tempat dan ruang untuk penghormatan kepada Bunda Maria. Ya. Tujuannya apa? Untuk memahami lebih efektif keselamatan dari dosa. Maka pesan-pesan Bunda Maria dimanapun itu, bertobat dan kembali kepada Allah. Itu pesannya. Ya. Jadi, tujuannya supaya manusia diselamatkan dari dosa. Dan tujuan kedua, mengalami kehidupan ilahi yang diberikan oleh Kristus. Apa itu kehidupan ilahi? Yakni menggerakkan kita kepada doa yang menghasilkan cinta agape, cinta yang dimiliki Allah dengan ciri dan sifat-sifatnya yang luhur. Lebih daripada perasaan, tidak berhubungan dengan yang abstraksi, lebih daripada kebaikan hati. Jadi bukan hanya kebaikan begitu saja, ya.
tetapi menghendaki yang baik dan memberikan diri. Bagus sekali bacaan beberapa hari yang lalu. Seorang anak muda bertanya kepada Yesus, bagaimana supaya memperoleh hidup sempurna? Lalu dikatakan Yesus, taatilah perintah Allah. Dan dia katakan, saya sudah lakukan mulai sejak muda saya 10 perintah Allah itu. Lalu Yesus katakan ada satu hal yang kurang. Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Lalu datang dan ikutlah aku. Pemuda kaya itu pergi karena banyak hartanya. Maka untuk kehidupan ilahi menjadi cinta agape harus lepas bebas. Ya, bukan berarti Yesus mengutuk orang yang kaya, tidak. Bagaimana apa yang saya miliki, saya menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu yang disebut lepas bebas, cinta agape. Lebih daripada perasaan, tidak berhubungan dengan abstraksi-abstraksi, lebih daripada kebaikan hati, menghendaki yang baik, dan memberikan diri. Jadi tidak hanya sebuah saya baik-baik saja, tidak. Jadi ada pemberian diri. Baik, ada pertanyaan refleksi untuk kita. Yang pertama, bagaimana Maria membantu saya untuk lebih mengenal Yesus dan lebih memahami gereja secara lebih mendalam? Jadi ini menjadi refleksi kita supaya jangan hanya tinggal kepada hanya berdoa rosario, mengenal Maria, ya udah. Tapi bagaimana membantu saya ini? Apakah sudah sampai saya kepada memahami Yesus dan gereja? Yang kedua, bagaimana cinta kepada Maria menguatkan komitmen saya untuk hidup menggereja? Nah, ini aktif dalam sakramen-sakramen dan kesaksian Kristiani. Ya, rajin doa rosario tetapi ya tidak aktif kita untuk tidak terlibat, ya. Yang ketiga, bagaimana saya mengalami kelaparan atau haus akan Allah di tengah budaya sekuler ini? Masih adakah kerinduan kita? Nah, itu. Lalu yang keempat, pernahkah saya memperkenalkan Maria kepada seseorang yang menderita kelaparan jiwa? Dan bagaimana Maria membawa orang tersebut kepada Kristus? Itu kira-kira refleksi kita. Maka kita akan tutup dengan doa. Disilakan. Bapa, semoga doa-doa Santa Perawan Maria semakin mendekatkan kami kepada Kristus dan gereja. Dengan perantaraannya, semoga kami lebih aktif mengambil bagian dalam sakramen-sakramen dan mengabdikan diri kepada kesaksian Kristiani akan cinta, keadilan, dan belas kasih. Bantulah kami untuk memahami bagaimana Engkau telah merencanakan Maria menjadi bagian dari rencana keselamatan ilahi-Mu. Kami mohon ini melalui Putra-Mu. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Dan itulah pembelajaran untuk kita malam ini. Misteri Maria masih belum terungkap seluruhnya. Masih banyak tema-tema tentang Maria dan tidak pernah habis. Maka itu pertanda Maria sungguh Bunda Allah dan Bunda Gereja, Bunda kita. Terima kasih, silakan. Terima kasih Padre Fidelis. Pada malam hari ini kita belajar, ya mungkin kita sudah terbiasa berdoa rosario, kita kenal Bunda Maria, tetapi apakah kita memahami yang tadi disampaikan? Ya, prinsip-prinsip Maria, ya secara teologis, prinsip spiritual dan kerinduan hati. Saudari-saudaraku, sekarang waktunya kita untuk bisa memperdalam atau kita mau berbagi pengalaman kita dengan Bunda Maria, atau ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Sebelumnya saya memberikan satu pengantar tentang Bunda Maria di antara kita semua.
saya di lingkungan terutama ya, kalau bulan Maria, bulan Rosario, itu semua kegiatan penuh, banyak orang datang. Tetapi kalau pendalaman iman, sebentar lagi bulan kitab suci, kemudian bulan keluarga pada bulan Desember, masa Advent, itu agak terseok-seok kita memanggil orang ya. Nah, ini satu pengalaman yang saya yakin semua tempat itu mengalami. Nah, ini tadi yang menarik kita. Mengapa kita begitu banyak berbondong-bondong untuk datang kepada doa bulan Maria dan bulan Rosario? Mengapa tidak yang lain? Padahal kita dengarkan bahwa Maria mengajak kita untuk mengenal Yesus, untuk lebih mendalami Yesus. Nah, silakan saudari-saudaraku yang mungkin yang mau bertanya, mau berbagi, silakan.